Ada 62 kabupaten yang masuk kategori daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Negara sudah mengakui wilayah ini melalui regulasi, peta pembangunan, dan berbagai program. Dalam laporan pemerintah terlihat ada kemajuan. Tetapi ketika kita turun langsung ke lapangan, kesenjangan masih jelas terasa. Internet disebut sudah menjangkau banyak wilayah, tapi kenyataannya kualitas dan stabilitas masih rendah. Listrik disebut tersedia, tetapi masih terbatas, bahkan belum menjangkau sebagian desa. Jalan dibangun tetapi belum mendorong mobilitas dan distribusi yang efisien. Akibatnya, biaya hidup tinggi, ekonomi lokal berjalan lambat, dan pelayanan publik sulit diakses. Di satu sisi, kita bicara kecerdasan buatan dan ekonomi digital, tapi di sisi lain, sebagian masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada titik ini, kita perlu jujur melihat struktur ketimpangan pembangunan dan relasi kekuasaan. Kenapa sejak lama negara mengakui daerah 3T, tetapi realitasnya masih stagnan? Program datang dan pergi, anggaran berganti nama, tetapi perubahan berjalan sangat lambat. Apakah pembangunan benar-benar diarahkan untuk pemerataan atau lebih banyak fokus pada pertumbuhan di kota besar seperti Jakarta? Kita juga perlu bertanya, apakah kebijakan pusat benar-benar memahami realitas lokal di wilayah pinggiran Indonesia? Sebab banyak program yang lahir justru terkesan jauh dari masyarakat perbatasan. Sekolah dibangun, tetapi guru tidak betah. Puskesmas berdiri, tetapi dokter tidak menetap. Infrastruktur hadir, tetapi ekonomi lokal tidak tumbuh. Pembangunan terlihat, tetapi dampaknya sangat minim sekali. Selain itu, persoalan politik anggaran dan tata kelola tidak bisa diabaikan. Anggaran negara besar, tetapi distribusinya belum merata. Wilayah maju tetap menyerap porsi besar. Sementara daerah 3T sering mendapat program yang kaku dan lambat. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ikut perparah situasi ini. Anggaran bocor, proyek tidak berkelanjutan. Prioritas dipengaruhi oleh kepentingan. Apakah daerah 3T juga menjadi ladang proyek? Pertanyaan ini sensitif tapi sangat penting. Pendidikan jadi gambaran paling jelas. Tercatat lebih dari 20.000 sekolah berada di wilayah 3T. Semangat belajar anak-anak sangat tinggi, dedikasi guru luar biasa, namun fasilitas listrik, internet, dan tenaga pendidik masih kurang. Transformasi pendidikan masih butuhkan pendekatan kontekstual, sebab tanpa itu kesenjangan kualitas sumber daya manusia akan terus melebar. Dampaknya jelas membentuk siklus akses terbatas, menahan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tertahan buat ekonomi lemah. Ekonomi lemah menahan investasi. Anak muda terbaik memilih pindah ke kota, daerah kehilangan generasi produktif, dan ketertinggalan berulang. Padahal wilayah 3T memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka jaga perbatasan, punya sumber daya, dan punya kekuatan budaya. Ironisnya, banyak wilayah kaya tetapi masyarakat lokal tetap miskin. Nilai ekonomi keluar, tapi manfaat tidak kembali. Jika pembangunan perbatasan lambat, dampaknya tidak hanya ke ekonomi, juga tidak melata. Ketika masyarakat melihat negara tetangga lebih maju, maka kepercayaan bisa menurun. Kehadiran negara termasuk layanan publik dan keamanan sangat penting sekali. Mungkin kita juga perlu pikirkan ulang model pembangunan yang ada sekarang. Apakah pendekatan yang terlalu sentralistik masih relevan? Atau sudah waktunya memberi ruang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menentukan masa depan mereka sendiri? Pertanyaan mendasar adalah siapa yang diuntungkan dari ketertinggalan itu dan siapa yang benar-benar dirugikan? Karena masyarakat 3T tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan membutuhkan akses, kesempatan, tata kelola yang bersih, dan keberanian politik untuk menghadirkan negara secara nyata hingga ke batas terluar.